Audio Jungle. Jadi hari ini kita, malam subuh hari ini kita judulnya adalah haid dan nifas. Darah yang dikeluarkan wanita itu ada 3. Para melan, 3. Kita punya anak gadis. Yang pertama darah haid. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah istihadah. Darah haid yaitu darah yang keluar dari rahim wanita sesudah ia berusia 9 tahun. Tapi ini relatif. Ada kalanya wanita 8 tahun 9 tahun kalau dia subur, kalau dia sehat bisa dia sudah haid. Dia tergantung. Ada juga anak sudah 13 tahun baru haid. Dia tergantung. Cuma di sini dikatakan bahwa pada umumnya perempuan itu haid ketika berusia 9 tahun dalam keadaan sehat dan menurut keadaan yang biasa. Darah nifas itu darah yang keluar dari rahim wanita sehabis melahirkan anak. Darah istihadah itu darah yang keluar dari rahim wanita disebabkan karena sakit. Jadi ternyata ada 3 macam darah. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Darah haid tadi keluar ketika mencapai usia 9 tahun. Darah nifas itu darah yang keluar dari rahim wanita sehabis melahirkan. Darah istihadah itu darah yang keluar dari rahim wanita disebabkan karena sakit. Nah, masa haid sesingkat-singkatnya wanita haid itu sehari semalam, yang paling lama 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu berarti termasuk darah istihadah. Misalnya, biasanya wanita itu paling singkat sehari semalam, paling lama 15 hari. Apabila melewati 15 hari masih haid juga, bukan termasuk haid. Itu darah penyakit, sudah bisa sholat. Jadi apabila melebihi 15 hari masih juga ada darah keluar, maka itu dianggap sebagai darah penyakit dan itu wajib untuk sholat. Itu Pak. Jadi itunya. Jadi masa haid sesingkat-singkatnya wanita haid itu sehari semalam dan paling lama 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu berarti termasuk kategori darah istihadah. Nah, masa hamil secepat-cepatnya masa hamil adalah 6 bulan dan biasanya 9 bulan 10 hari. Ada biasanya tidak sempurna itu masuk dalam kaca biasanya orang perempuan. Atau kembali muda lagi istilahnya orang tua dulu. Jadi masa hamil itu secepat-cepatnya hamil 6 bulan dan habis biasanya 9 bulan. Nah, masa nifas sesingkat-singkatnya waktu nifas itu hanya sebentar saja, yang menjadi kebiasaan 40 hari malam dan yang terlama 60 hari. Kalau lebih dari batas yang terlama belum berhenti, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Jadi sama tadi dengan darah haid. Hal-hal yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil. Salat, tidak boleh salat dalam keadaan hadas kecil. Tidak boleh salat, kemudian tidak boleh tawaf dan menyentuh dan membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh kita memegang Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu. La yamassu ilal mutahharun. Jangan sekali-kali menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Jadi dilarang menyentuh Al-Quran pada berwudu. Jadi itu tadi hal-hal yang diharamkan atas berhadas. Kemudian hal-hal yang diharamkan atas orang yang junub. Hal-hal yang diharamkan atas orang yang berjunub. Pertama, salat, tawaf, menyentuh dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan berdiam diri di dalam masjid. Tapi ada orang berpendapat sekarang, kenapa dilarang perempuan masuk masjid dalam keadaan min? Karena dikhawatirkan katanya keluar darah kotornya itu. Tapi bagaimana kalau ada alat yang bisa mengantisipasi itu, tidak menetes? Tetap ulama mengatakan tetap tidak boleh. Walaupun ada alat yang dikhawatirkan tadi, kenapa perempuan tidak boleh berdiam di masjid dalam keadaan haid? Dikhawatirkan nanti keluar kotorannya. Tapi kalau ada alat yang bisa mengantisipasi itu, apakah masih bisa duduk? Sebagian ulama mengatakan tetap tidak bisa. Tapi walaupun ada orang membolehkan, kan dikhawatirkan ilahnya tadi larang itu karena dikhawatirkan menetes. Tapi kalau ada alat yang menyebabkan tidak menetes, apakah bisa? Terbagi dari ulama. Ada mengatakan membolehkan, ada yang tidak. Tapi saya pikir kita ambil yang aman. Tetap tidak boleh berdiam diri di masjid. Tetap tidak boleh. Itu Pak. Kemudian hal-hal yang
diharamkan atas wanita yang sedang haid dan nifas. Sama saja tadi. Salat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran, berdiam diri dalam masjid, puasa, bermain birahi dengan laki-laki lain atau bermain laki-laki dengan suaminya tidak boleh. Dalam keadaan haid itu tidak boleh kita bermain dengan istri kita. Dikhawatirkan Pak. Nah itu. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan nifas tadi. Nah sekarang menyangkut masalah salat. Nah, ini walaupun salat ini tiap hari kita lakukan, tapi tidak ada salahnya kita review kembali untuk lebih mempertajam pemahaman kita tentang salat. Salat lima waktu, hukumnya salat lima waktu adalah fardu ain dan atas pribadi orang mukallaf. Maka barang siapa yang menolak kewajiban salat lima waktu, mereka adalah orang kafir. Bagi anak-anak supaya diperintahkan setelah mencapai umur 7 tahun, hendaklah dipukuli kalau meninggalkan setelah sampai usia 10 tahun. Jadi kata Nabi diperintahkan anak, apabila anak kita mencapai usia 7 tahun, maka diperintahkan orang tua untuk sholat. Jadi 7 sampai 10 itu 3 tahun Pak. 3 tahun diajari anak untuk sholat. Apabila mencapai 7 tahun diperintahkan untuk melakukan sholat. Apabila sampai 10 tahun belum sholat, kita pukul. Jadi antara 7 dan 10 itu intervalnya untuk diajar belajar, diajar ngaji, diajar bacaan sholat, gerakan sholat segala macam. Bapak dan saudara-saudara. Jadi anak kita memang sudah 7 tahun sudah diberikan pendidikan tentang sholat. Nah, apabila sampai 10 tahun belum juga salat, maka kita pukul. Dipukulnya tidak pakai pukul apa, tapi cukup diberikan pukulan-pukulan yang ringan untuk pendidikan, disuruh supaya mereka bisa salat. Hal-hal yang menjadi syarat sahnya salat, toharah, itu jelas sudah dibahas. Dari kedua hadas kecil dan hadas besar. Jadi syarat-syaratnya salat harus dalam posisi kita bersih, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Taharah bersuci badan, taharah suci badan, pakaian dan tempat salat dari semua benda najis. Jadi baik pakaian, badan kita, pakaian, tempat sajadah, yang di tempat sajadah itu semuanya adalah dalam posisi bersih. Kemudian menutup aurat, menghadap kiblat waktu salat telah masuk. Jadi oleh karena itu kita memang salat itu terkadang ada orang salat sarungnya melebihi di atas mata kakinya. Itu sangat berbahaya Pak. Kenapa? Ketika sujud bisa kelihatan pangkal lutut di belakang. Tuh, para melak, hati-hati. Jangan terlalu melebihi mata kaki. Ketika salat ditarik pula dikit, sudah kelihatan dari belakang pangkal lutut. Terbuka aurat, salat tidak sah. Makanya kalau salat itu orang-orang tua dulu, orang-orang ulama dulu, orang-orang Arab itu dia pakai gamis tapi pakai celana. Kalau dia pakai celana harus didapatkan telapak kaki di belakang. Sebab dasarnya itu kenapa ada orang yang celananya atau sarungnya di atas mata kaki, karena melihat bahirnya hadis. Dia tidak ahli dalam bidang hadis. Yang dilarang itu kalau kita pakai celana, kemudian pakai gamis sampai ke bawah, di bawah tumit dalam keadaan sobo dan cokok, itu dilarang. Walaupun ada hal, kenapa Nabi melarang orang celananya dengan sarungnya melebihi mata kaki? Dikhawatirkan kalau berwudu tidak sempurna karena dihalangi oleh ujung sarungnya dengan celananya. Tetapi kalau ketika dia mau berwudu ditarik naik di atas tumit baru kita berwudu sempurna, tidak ada salahnya. Dan Nabi hanya memotong kopas, dilarang. Siapa yang melebihi mata kaki neraka. Yang tunggu dulu lihat asbabul hurufnya.
Karena ada orang sebagai orang mati berwudu karena tidak sempurna akibat karena terlalu ke bawahnya sarungnya atau celananya, sehingga Rasul mengatakan tidak boleh. Ada sahabat yang berwudu, sudah berwudu masuk kata Nabi, berwudu dulu, berwudu lagi masuk, berwudu dulu. Itu juga jangan dipakai. Akhirnya berpikir orang, bagaimana kok Rasul kok dilarang? Tidak salah saya. Rupanya tadi itu tidak sempurna wuduknya karena akibat terhalang oleh karena panjangnya celananya. Begitu ditarik celananya naik, disempurna wuduknya, salat dan ditegur lagi. Berarti ilah yang dilarang itu disebabkan karena ada orang tidak sempurna wuduknya akibat karena adanya celana terlalu panjang. Tapi kalau ditarik naik, disempurnakan, tidak apa-apa. Kembali persoalan tadi orang sholat, jangan terlalu naik jangan misalnya. Sebab begitu salat ruku maka kelihatan di belakang. Ini Pak. Ini kelihatan Pak. Bayangkan. Ini di belakang ini. Coba lihat Pak. Suruh sebagian teman kita salat dia di belakang kelihatan pangkal ini. Pangkal mana pangkal itu. Oleh karena itu ada di keterangan biasanya itu kita lihat bahwa ada orang salat duduk tak terima salat. Kenapa? Karena kelihatan pangkal itu di belakang terbuka orangnya, maka ada terima salat. Makanya orang Arab pakai sana. Ini hal seperti ini agak remeh. Hal orang tahu, kalau orang mengaji bertengah tidak tahu dia. Coba perhatikan. Kalau orang terlalu panjang ke anunya sarungnya mencapai lutut, begitu sujud sudah tinggal begini ujung begini ketika sana di belakang masuk angin kelihatan pangkal lututnya, menyebabkan salat tertolak. Bapak dan saudara-saudara, jadi menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Ya menghadap kiblat kita sudah saya rapi sini Pak. Ini dulu waktu saya pertama datang nampak salatnya. Dulu waktu saya pertama datang lama saya Pak. Saya tes, rupanya masjid kita ini agak melenceng kiblat. Akhirnya saya roba dengan almarhum Pak Wendy dengan ada Maman Dodot penjual es bertiga. Habis salat maghrib saya akan luruskan. Data Pak Ketua agak sedikit tidak enak. Siapa yang merubah-rubah ini kiblat? Kata Pak Wendy, Pak Jupri katanya kurang mantap, kurang pas. Terjadilah seminggu itu pro kontra. Dipanggillah kemenang. Anggota pemerintah mengukur, pas katanya ini, tak salah katanya, saya mengukur. Pak Jupri, itu sudah berubah, karena nanti saya menjadi disalahkan oleh Allah. Kenapa Pak Jupri membiarkan kiblat salah? Kalau diperbaiki, kalau sudah diperbaiki, tidak kembali seperti terserahlah. Yang penting sudah diperbaiki. Saya sudah cuci tangan. Tetapi kalau saya membiarkan salah, saya disalahkan Allah. Tapi kalau sudah diperbaiki, dikembalikan seperti terserah. Cuma saya melihat, saya tes dengan ilmu saya, ini melenceng. Sudah diperbaiki, alhamdulillah. Begitu datang Pak Kemenak dengan anggotanya mengukur, pas dengan sesuai semestinya. Ini kan kata ini kiblat kita persis di atas Ka'bah. Dan berapa kali saya mentes di mana pada waktu itu matahari di atas Ka'bah. Saya tes pas dengan berbagai macam metode yang saya pernah pelajari. Kiblat kita ini Pak. Jadi tidak serta-merta dirubah kalau tanpa alasan. Itu saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau salah kiblatnya tidak sah salat, karena kiblat ada salahnya salat. Kalau salah pasti salat tidak sah. Jadi itu bertanggung jawab. Bapak Dedi, salah satu di antara syaratnya salat adalah menghadap kiblat waktu salat telah masuk. Bagaimana kalau Pak saya naik kapal, naik pesawat, naik perahu? Itu lain persoalannya. Ini dalam keadaan normal. Kalau aku naik mobil itu dipakai darurat, di mana menghadap itulah Allah. Misalnya kita naik mobil di hutan belantara, kita singgah banyak binatang-binatang buas. Cobalah kau turun dimakan oleh harimau. Jadi kita salah, kita bertayamum di atas mobil seperti pesawat, lalu kita salah menghadap kemana saja terserah. Yang penting kita salat di mana saja arahnya itu ada Allah. Itu Pak dalam darurat. Tapi dalam keadaan normal oleh harus betul-betul pastikan itu menghadap kiblat. Kalau tidak sah salat. Karena syarat saja salat harus menghadap kiblat. Bapak. Kemudian aurat. Yang termasuk aurat bagi laki-laki ialah anggota badan antara pusat dan lutut. Kita laki-laki Pak asal tertutup pusat dan lutut sudah bisa salat.
karena auratnya laki-laki dari pusat ke lutut. Jadi kalau mau pergi ke sawah tidak punya sarung, dempur aja dengan lumpuh kalau bisa. Misalnya yang tertutup aurat dari pusat ke lutut sudah bisa salat. Itu aurat laki-laki. Kemudian bagi perempuan merdeka bukan hamba sahaya, ialah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Nah ini Pak, kita harus hati-hati nih Pak. Ini salat, kalau kita salat harus dibuka ini. Nah dibuka, tidak ada dibuka. Kenapa? Kalau begini kita salat tidak sah salat kita. Kenapa? Ini dan harus bersentuhan dengan lantai. Kalau begini tidak sah salatnya. Kenapa? Dilapisi oleh air. Ini kalau begini Pak, bagaimana kalau sah? Karena sama bergerak badannya. Kalau begini sholat sah, karena berpisah dengan kita. Tapi pada kalau dibawa naik turun bergerak kepada kita, kalau begini tidak sah salat. Sabar dan serban. Pak, sabar. Minta tawarannya Pak, sajadah sebenarnya, serban sebentar sajadahnya. Sebagai contoh. Misalnya ada orang pakai apa namanya? Sal. Nah ini hati-hati. Ini anggaplah sal ya. Ini sal. Ini banyak cerita gini. Ada orang salat. Nah begini. Dah. Lalu misalnya banyak belakang ini Pak. Ini panjang begini. Ini tidak salatnya. Kenapa orang bersama dengan badannya bergerak? Bagaimana kalau begini? Ya lepaskan aja. Besar. Kalau sabar dengan perempuan kalau salat, kalau mukenanya itu tertutup ini, begini mukenanya tertutup ini, artinya tangannya itu terhalang oleh mukenanya, di mana mukena itu tetap yang itu bersama dengan dia, maka tidak sah salatnya. Jadi apabila ada orang pakai sal panjang lalu menutup begini, tetap begini, tidak sah salatnya. Bagaimana terjadi? Lepas saja. Karena kenapa tidak sah? Karena bersama itu sering turun. Jadi hati-hati salat jangan terlalu begini. Ini barang harus menempel ke sini. Tidak boleh terhalang oleh barang yang benar. Nah, tuh, nah, ini kurangnya. Ini harus ini, jangan begini. Ada juga orang begini. Allah maksa bilang, bagaimana kajinya orang ini? Jadi harus ini. Ini harus. Coba lihat dalam Al-Quran, hadis itu berapa anggota badan harus bersentuhan dengan lantai kalau sujud. Nah itu jadi hati-hati. Ini Pak. Ini hanya tambahan Pak. Tambahan. Jadi kalau salah itu dinaikkan dikit begini. Jangan sampai ada sesuatu menghalangi dah itu sehingga tidak rapat ke lantai. Tidak sesalatnya. Makanya perlu ngaji. Jadi aurat perempuan laki-laki dari pusat ke lutut, sementara perempuan seluruh anggota badannya kecuali telapak tangan dengan muka. Ya, itu pun juga kalau mau kena Pak. Ini mau kena sini, bukan di sini. Itu mau kena ini batasnya. Banyak perempuan di sini terbuka aurat dasar salatnya, karena ini aurat. Mau kena itu dari sini. Ini bukan di sini. Ada perempuan juga pakai mukena sampai sini dasar salatnya. Jadi sini ukurannya muka tertutup. Dan hati-hati perempuan itu harus 2 lapis jilbab pertama dulu untuk jangan sampai ada sehelai rambut. Karena rambut itu adalah aurat. Kalau ada sehelai rambut keluar dasar salatnya kan terbuka aurat. Makanya ada dulu semacam begini memastikan sudah tidak ada rambut baru dipasang mukenanya. Kalau tidak ada sedikit rambut sehelai saya kelihatan dari wajahnya, tidak sesalahnya terbuka aurat. Nah ini bukan di sini Pak Anwar. Tengok istrinya nanti ya. Kalau pakai mukena sini untuk atasnya. Kalau di sini tidak sah karena ini aurat. Muka ini dari jilid dari sini. Itu perlu ngaji Pak. Bahaya kalau tidak ngaji orang. Salatnya sia-sia, terima Allah. Jadi seluruh
anggota badan kecuali muka dan telapak. Macam itu juga pakainya hari-hari, Pak. Bagaimana pakaian perempuan hari? Seperti pakainya musana. Tidak boleh kelihatan auratnya. Tebarlah. Jadi pakaian perempuan itu seperti pakainya sholat. Bagaimana pakainya sholat? Macam itulah pakainya hari-hari. Semestinya begitu. Tapi ya itulah. Kemudian waktu-waktu sholat, waktu subuh dimulai dengan ini. Sudah. Ini macam ini sudah selesai, Pak. Karena ini hanya sekadar merapisi yang belum paham, yang sudah paham. Hanya mempertajam yang kita sudah paham. Demikianlah barangkali, Pak. InsyaAllah minggu depan, minggu berikutnya kita lanjutkan dengan persoalan-persoalan lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.